Perkenalkan, saya Alia Aziza, nomor absen 7 dari Program Studi Administrasi Publik. Kali ini saya akan membahas tentang masalah atau isu yang kompleks dan juga krusial, yaitu kemiskinan. Nah, di sini saya akan membahas mulai dari definisinya, penyebabnya, dampaknya, dan juga berbagai strategi atau kebijakan yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan ini, khususnya pada negara kita atau Indonesia. Nah, mulai dari definisi dari kemiskinan. Menurut Bank Dunia, seseorang itu dikategorikan miskin jika pengeluarannya itu kurang dari $2 per hari. Namun sementara itu, menurut ekonom pemenang Nobel, yaitu Amartya Sen, itu menyebut bahwa kemiskinan itu sebagai bentuk keterbelengguan atau unfreedomness, yang artinya meskipun seseorang hidup dalam negara yang demokratis, jika ia miskin itu ia tidak bisa menikmati kebebasan yang sesungguhnya karena tidak memiliki akses terhadap kesempatan ekonomi. Sedangkan BPS di Indonesia itu mereka menggunakan pendekatan konsumsi kalori. Jadi penduduk yang konsumsi energinya di bawah 2100 kilokalori per hari itu dikategorikan sebagai miskin. Lalu tapi kenapa sih kemiskinan itu bisa terjadi? Jadi kemiskinan itu nggak terjadi begitu saja ya. Jadi menurut Bank Dunia tahun 2003, mereka itu mengidentifikasikan beberapa faktor, di antaranya itu ada kegagalan kepemilikan lahan atau modal, terus ada terbatasnya sarana dan prasarana, juga pembangunan yang bias terhadap wilayah perkotaan dan sektor modern, lalu rendahnya produktivitas masyarakat, dan juga pemerintahan yang tidak bersih dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Nah, semua faktor tadi itu memperlihatkan bahwa kemiskinan itu merupakan masalah yang multidimensional yang tidak cukup hanya diselesaikan dengan pemberian bantuan semata. Lalu, kemiskinan itu dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan juga relatif. Nah, kemiskinan absolut itu ketika seseorang hidup di bawah garis kemiskinan yang ditentukan. Misalnya, menurut BPS, pengeluaran per bulan di bawah Rp152.847 itu tergolong miskin. Nah, sedangkan kemiskinan relatif itu ketika terjadi kesenjangan besar antara kelompok kaya dan miskin. Ukuran ini sering dihitung menggunakan Gini ratio, semakin mendekati angka 1, artinya ketimpangan makin tinggi. Nah, kemiskinan itu juga bisa membawa berbagai dampak yang serius seperti meningkatkan angka pengangguran, kriminalitas, juga tingginya angka putus sekolah, sulitnya akses terhadap kesehatan dan gizi, hingga ancaman terhadap kualitas generasi penerus bangsa. Nah, kemiskinan itu bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga berdampak pada sosial, pendidikan, kesehatan, dan juga masa depan suatu negara. Nah, kira-kira apa sih faktor penyebab dari kemiskinan yang umum terjadi di Indonesia? Nah, yang pertama itu ada tingkat pendidikan dan produktivitas yang rendah. Yang kedua itu ada upah minimum yang tidak mencukupi kebutuhan hidup yang layak. Lalu ada distribusi pendapatan yang tidak merata, kesempatan kerja juga terbatas, terus rendahnya kualitas sumber daya manusia dan juga kurangnya pemanfaatan teknologi dan budaya kerja yang lemah. Nah, semua faktor ini tuh saling berkaitan dan memperparah lingkaran kemiskinan. Lalu, data terkini dari BPS itu menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia terus berfluktuasi. Meski ada tren penurunan, tantangan struktural itu masih besar, terutama di wilayah pedesaan, kawasan timur Indonesia, dan juga daerah-daerah dengan infrastruktur yang minim. Lalu, gimana sih dunia internasional merespon masalah ini? World Bank pada tahun 1990 itu menurut World Bank 1990, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis padat karya, pembangunan SDM, dan juga jaringan pengaman sosial. Kemudian pada tahun 2000, World Bank itu memperkenalkan 3 pilar utama. Yang pertama itu pemberdayaan, yaitu memperkuat peran kaum miskin dan dalam proses politik dan kebijakan. Yang kedua itu keamanan, yaitu perlindungan dari resiko ekonomi. Yang ketiga yaitu kesempatan, yaitu memperluas akses ke modal dan aset produktif. Nah, ADB itu juga menekankan pada pertumbuhan yang inklusif, pembangunan sosial, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Nah,
Namun, pemerintahan Indonesia itu juga punya strategi sendiri. Jadi, pada jangka pendek, pemerintah Indonesia itu fokus pada penguatan sektor pertanian, UMKM, dan juga ekonomi pedesaan. Namun, pada jangka menengah dan panjang, itu ada meliputi pembangunan sektor swasta, kerjasama regional, terus manajemen keuangan negara yang lebih efisien, terus ada desentralisasi juga, lalu ada peningkatan pendidikan dan kesehatan, penyediaan air bersih dan pembangunan kota, serta reformasi dalam pembagian tanah pertanian. Nah, strategi ini tuh menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan itu nggak cuma soal bantuan langsung, tetapi juga menyangkut struktur sosial ekonomi secara menyeluruh. Nah, namun tentu saja upaya pengentasan kemiskinan itu nggak mudah. Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah di Indonesia. Yang pertama itu adalah ada masalah akurasi data. Jadi program bantuan sosial itu seringkali tidak tepat sasaran karena ada warga miskin yang kurang akurat atau tidak terupdate. Jadi mungkin yang misalkan yang tadinya miskin namun pendapatannya sudah naik tapi masih tercatat sebagai orang miskin, jadi itu kayak nggak tepat sasaran gitu bantuannya. Nah, lalu yang kedua itu ada kebocoran anggaran dan korupsi, juga memperlambat efektivitas program pengentasan kemiskinan. Nah, lalu yang ketiga itu ada kesenjangan antar wilayah. Jadi wilayah-wilayah seperti Papua, NTT, dan sebagian Sulawesi itu memiliki tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi dibandingkan di Jawa atau Bali. Nah, yang keempat, itu adalah akses pendidikan dan layanan kesehatan yang masih terbatas, terutama di daerah pedalaman atau daerah terpencil. Nah, tantangan-tantangan ini itu membuat program pengentasan kemiskinan itu nggak bisa diseragamkan. Harus disesuaikan dengan karakteristik lokal, baik budaya, geografi, maupun kapasitas ekonomi masyarakat di masing-masing daerah. Nah, ada beberapa contoh program nyata yang telah dilakukan pemerintah Indonesia. Yang pertama itu ada program Keluarga Harapan atau PKH. Jadi, ini merupakan program bantuan sosial bersyarat di mana keluarga miskin itu menerima bantuan tunai asalkan anak mereka itu bersekolah dan mendapat imunisasi. Nah, program ini itu terbukti berhasil mengurangi angka putus sekolah dan juga meningkatkan kesehatan anak. Yang kedua itu ada KIP atau Kartu Indonesia Pintar dan juga KIS yaitu Kartu Indonesia Sehat yang merupakan upaya untuk memastikan hak-hak dasar warga miskin itu terpenuhi, yaitu pendidikan dan kesehatan. Lalu selanjutnya itu juga ada dana desa yang digunakan untuk membangun infrastruktur desa, menciptakan lapangan kerja lokal, dan juga memberdayakan masyarakat desa secara langsung. Namun semua program ini tentunya perlu diawasi dengan pengawasan yang ketat, serta pendampingan dan edukasi agar masyarakat itu nggak cuma hanya menerima aja gitu bantuannya, tapi juga bisa secara mandiri itu bisa mandiri secara ekonomi gitu. Lalu mungkin kita pernah bertanya-tanya gitu, kayak emang sebenarnya apa sih yang bisa kita lakuin sebagai individu untuk mengentaskan kemiskinan gitu. Nah, yang pertama itu kita bisa mulai dari hal kecil seperti menyebarkan informasi yang benar, mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat miskin, dan juga membantu mereka yang ada di sekitar kita. Nah, kita itu juga bisa menjadi bagian dari inisiatif sosial seperti relawan pendidikan, penggerak komunitas lokal, atau sekadar menjadi konsumen bijak yang memilih produk dari usaha kecil atau UMKM. Nah, kemiskinan itu bukan hanya angka statistik, ia juga merupakan wajah manusia, anak yang gak bisa sekolah, ibu yang gak mampu berobat, atau bahkan petani yang gak mampu menjual hasil panen. Dengan kesadaran kolektif, kita itu bisa menciptakan masyarakat yang lebih adil dan juga sejahtera. Bagi segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata atau dalam penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.